pada pertemuan ke-7, yang mana pada saat itu teman-teman dari kelas kita sudah mempresentasikan, yaitu dari kelompok 5, dengan judul makalah yaitu Perjanjian Syariah. Tujuan saya untuk mengulang materi ini karena untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar hukum ekonomi syariah. Baiklah, saya akan memulai materi ini. Perjanjian syariah. Yang pertama yaitu akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Akad akan memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena itulah, akad ini akan membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu usaha dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, diantaranya sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian dan perikatan. Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah seringkali disebut dengan akad. Akad berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-aqd. Bentuk jamaknya yaitu al-uqud yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji. Perjanjian atau akad merupakan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad juga merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Melalui akad, seorang laki-laki bisa disatukan dengan wanita dalam suatu kehidupan bersama. Dan melalui akad juga, berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat jalankan. Jual beli muamalah yang diperbolehkan dalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Transaksi jual beli merupakan aktivitas muslim yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Transaksi jual beli dapat ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad istihna. Akad istihna adalah akad jual beli bersama pesanan antara pihak pertama sebagai pemesan dan pihak kedua sebagai produsen atau pembeli. Yang ketiga yaitu asas perjanjian. Asas perjanjian terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu asas ilahillah atau asas tauhid. Yang kedua asas kebolehan atau mabda al-ibadah. Yang ketiga yaitu asas keadilan atau al-adalah. Yang keempat asas persamaan atau kesetaraan. Yang kelima asas kejujuran dan kebenaran atau as-sidiq. Yang keenam asas tertulis atau al-kitabah. Yang ketujuh asas i'tikad baik atau asas kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah asas kemanfaatan dan kemaslahatan.